Jackson. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita pagi hari ini ada di hadapan hadirat Tuhan, ada di dalam rumah Tuhan. Kerinduan kita bersama, kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, penyembahan kita, lewat ibadah kita pagi hari ini. Saya menyapa bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dengan setia mengikuti ibadah kita lewat live streaming pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing. Kiranya hadirat Tuhan melawat kita semuanya. Haleluya. Mari kita datang dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu, pagi hari ini kembali kami ada di dalam rumah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, buat segala penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Ada banyak yang kami alami di sepanjang minggu ini, tetapi kami yakin bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan layakan hidup kami, ampuni kami dari salah dosa kami, lalu Roh Kudus mengurapi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi hidup ini, kuasa-Mu Tuhan nyata di dalam setiap hidup kami. Mari Tuhan Engkau hadir di dalam ibadah kami, lawat semua kami dengan kuasa dan urapan-Mu. Pimpin ibadah ini mulai saat ini sampai akhirnya. Kuasa Roh Kudus-Mu berkarya di tengah ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau lebih dalam menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di sini. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru,
ada di tempat ini. Datang dengan segenap hatimu kepadanya. Rasakan kuasanya mengalir. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tempat ini, bahkan Engkau ada di dalam hati kami masing-masing, dan kami siap menerima lawatan-Mu, menerima jamahan-Mu pagi hari ini. Kami mau bersorak meninggikan Engkau dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bersama saya kita katakan amin. Mari beri tepuk tangan pada Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara, kita tinggal berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Hadiratnya menguasai saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.
dahsyat bagi saya dan saudara. Mari silakan duduk. Puji nama Tuhan. Hadirat yang memenuhi saya dan saudara pagi hari ini. Dia Allah yang ajaib di dalam hidup kita. Banyak hal yang sudah kita alami di dalam hidup ini, tapi tidak ada sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup kita yang tidak dapat diselesaikan olehnya. Kuasanya sanggup menolong saya dan saudara. Haleluya. Sebab Yesus Tuhan adalah jawaban hidup bagi saya dan saudara. Dia penolong kita yang sejati. Dia penolong yang setia di dalam hidup ini. Haleluya. Mari bersama nyanyikan pujian ini. Time.
mustahil di dalam-Mu. Hanya Yesus Tuhan jawaban hidup kami. Tilik setiap kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Seluruh hidup kami, ini kami Tuhan, berbicaralah bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami mau terima kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang datang bagi kami pagi hari ini menguatkan kami, memberikan kekuatan bagi kami, memulihkan setiap kami. Sebab Engkau Yesus Tuhan adalah segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami duduk tenang menikmati firman-Mu, mengurapi hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita, haleluya. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang tenang. Apa? Tenang. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Habakuk. Salah satu nabi kecil, ya, ada beberapa nabi besar, ada beberapa nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Ya, dalam perjanjian lama termasuk Nabi Habakuk. Mengapa dikatakan kecil? Karena tulisan-tulisannya, surat-suratnya atau kitab-kitabnya hanya sedikit, ya, dibanding dengan Yesaya, Yeremia, Daniel, yang Yehezkiel adalah nabi-nabi besar yang punya tulisan banyak.
Habakuk pasalnya yang ketiga pada ayatnya yang ke-16. Ya, haleluya. Kalau tidak keberatan, saya undang kembali untuk bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Habakuk pasalnya yang ketiga pada ayat 16 kita akan baca secara bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin ya. Oke, 2, 3. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Mulai dari kata namun kita baca. 3. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Haleluya, silakan duduk. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Ini yang saya akan angkat pada pagi hari ini. Ada kata tenang. Kecil sedikit yang di luar terlalu besar. Kata tenang dalam bahasa aslinya adalah hazca, ya itu tulisannya ya, bacanya hausa, hausa, ya artinya tenang, berdiam diri dan menenteramkan hati. Haca, tulisannya bacanya hausa, artinya tenang, berdiam diri dan menenteramkan hati. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan oleh Nabi Habakuk menyampaikan, dengan tenang aku akan menantikan hari kesusahan. Ya, bahwa saya, kita semua yang kita nantikan adalah tentunya hal-hal yang baik, bukan? Ya, yang sudah menikah menantikan momongan, menantikan bayi, ya, dalam rumah tangga, yang bekerja menantikan kapan saya bisa naik pangkat, ya, atau naik gaji. Biar pangkat nggak naik, yang penting gajinya naik. Mustahil ya. Yang tentunya yang saya dan saudara nantikan adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik. Tapi oleh Nabi Habakuk, dengan tenang dia menantikan sesuatu yang menakutkan. Dengan tenang dia menantikan sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupannya, yaitu hari kesusahan. Kalau saudara baca pasal 1, pasal 2, pasal 3, ini adalah satu penglihatan. Jadi penglihatan ini diberikan, diilhamkan oleh Tuhan kepada Nabi Habakuk tentang keadaan bangsanya, tentang keadaan orang-orang Yehuda, kerajaan di bagian Israel. Setelah Saul, Daud, Salomo, karena Salomo tidak taat, akhirnya kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Ada kerajaan bagian utara dan ada kerajaan bagian selatan. Nah di Yehuda bagian selatan ini Tuhan utus hambanya Nabi Habakuk untuk diberikan penglihatan tentang keadaan yang akan menimpa umat-umat Tuhan di Yehuda. Ya, ada dua kesusahan yang diperlihatkan.
baik kesusahan kepada umat Yehuda maupun kesusahan yang akan dialami oleh bangsa yang menindas umat Tuhan. Ya. Tuhan perlihatkan bagaimana cara Tuhan menghukum orang-orang Yehuda karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka telah berubah setia dari penyembahan kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa-dewa, mereka menyembah kepada berhala. Tuhan tegur. Ya. Pesan Tuhan dalam satu perjumpaan Tuhan dengan Salomo, ya. Dengan Salomo dalam Raja-Raja. Ya. Dalam satu Raja-Raja, coba kita lihat satu Raja-Raja pasal 9. Ini Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Satu Raja-Raja 9 ayat 4 mulai. Mengenai engkau, ya, Salomo, jika engkau hidup sungguh, ya, hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka ketika Salomo dan keturunannya hidup tulus hati, hidup benar di hadapan Tuhan, menaati perintahnya dan melakukan peraturan-peraturannya, maka aku Tuhan akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ayat 6. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah tetap yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain, huruf kecil, bukan Allah huruf besar, tapi Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kesia-an dan sindiran di antara segala bangsa, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, maksudnya rumah Allah, bait Allah yang telah didirikan oleh Salomo. Rumah ini, bait Allah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini, dan seterusnya. Ini penghukuman Tuhan. Ya, jauh-jauh hari Tuhan sudah pesankan kepada Saul, kepada Daud, kepada Salomo, kalau kamu hidup takut akan Tuhan dengan setia beribadah kepada Tuhan, aku akan memberkati dan kerajaanmu akan kokoh. Tetapi ketika engkau tidak beribadah kepada Tuhan, ketika engkau berbalik daripada Tuhan dan tidak setia menaati peraturan, aku akan menghukum, aku akan membinasakan, aku akan melenyapkan. Saudara, Tuhan tidak main-main dengan apa yang dia ucapkan. Terbukti kerajaan Israel terbagi menjadi dua. Karena apa? Ketidaktaatan daripada Salomo dan keturunannya. Ya. Salomo punya istri 700 dan gundik 300. Luar biasa. Ya. 1 tahun tidak sampai untuk 1 hari 1 istri. Nanti 3 tahun, ya 2 tahun lebih baru istri pertama dapat lagi.
Saudara, ini ketidaktaatan. Dia banyak menyembah berhala, istrinya bawa dia kepada penyembahan berhala. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu sampai kepada orang-orang keturunannya. Makanya pada tahun 606 ini sejarah yang buruk dalam Israel. 606 bahkan ada kerajaan utara, ya, mereka dibawa ke dalam pembuangan di Asyur, dan kerajaan bagian selatan mereka dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Nah, ini penglihatan belum dialami, tapi Tuhan sudah tunjukkan kepada Nabi Habakuk, ya, akan terjadinya penghukuman daripada Tuhan. Coba baca pasal 1, Habakuk pasal 1. Ayatnya yang kelima. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku Tuhan melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, zaman Nabi Habakuk, yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah, ya, Tuhan yang membangkitkan orang Kasdim. Jadi Tuhan membangkitkan orang Kasdim atau Babel, ya, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ya. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kuda-kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala. Pada waktu malam pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Saudara, ini bagaimana tangkasnya, bagaimana kuatnya, bagaimana dahsyatnya ketika Tuhan membangkitkan Kasdim Babel untuk menghukum umat-umat Tuhan yang telah meninggalkan Tuhan. Inilah keadilan Tuhan. Dia memberkati orang yang taat kepadanya, tetapi dia juga menghukum orang yang berlaku tidak adil. Itu keadilan Tuhan. Saudara, Nabi Habakuk diperlihatkan oleh Tuhan tentang keadaan bangsanya. Awalnya dia bingung. Ya, dalam ayat ini dikatakan, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku akan melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Dia tidak akan mudah untuk percaya. Kok bisa umat-umat Tuhan, orang-orang benar itu dihukum oleh orang-orang fasik? Kenapa bisa? Gak masuk di akal. Tapi itulah yang Tuhan buat. Justru Tuhan membangkitkan orang-orang Kasdim untuk menghukum umat-umatnya, untuk proses umat-umatnya. Dan 606 sebelum Masehi, orang-orang Yehuda ditawan, dibawa ke pembuangan di Babel. Saudara, pasukan-pasukannya sangat tangkas. Satu waktu Raja Sedekia hendak lari, ya, hendak lari. Padahal Tuhan berfirman kepada Sedekia, ya, menyampaikan kepada Sedekia, nggak usah kamu lari, karena memang ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan, sudah dipesankan Tuhan. Serahkan saja dirimu, serahkan saja dirimu. Dia tanya imam, dia tanya nabi-nabi. Ada nabi-nabi yang palsu berkata, lebih baik kamu pergi. Tapi Nabi Yeremia katakan jangan.
Tunduk saja, serahkan diri saja. Karena itu sudah dipesankan Tuhan, dinubuatkan oleh Tuhan. Tapi justru dia lari. Akhirnya Sedekia, meskipun mau lari sedemikian jauh, dimanapun dia bersembunyi, ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Nubuat Tuhan pasti akan tergenapi. Kalau Tuhan sudah perintahkan, mau lari di lubang kubur, mau lari di tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan tangkap. Amin. Saudaramu atur bungkus sedemikian rupa, seperti kado, seperti bungkus dosa, seperti apapun baiknya, dengan rapi tak kelihatan. Tidak ada yang tahu, kita pikir. Tapi Tuhan buat terungkap. Dia ditangkap dan akhirnya apa? Anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Seandainya dia tunduk, dia ikut saja untuk menyerahkan diri kepada Nebukadnezar, anak-anak pasti tidak mati. Sedikit apa? Di Ribla dia dicungkil matanya dua-dua. Matanya dicungkil. Orang yang tidak tunduk, tidak taat akan firman, akan menanggung akibatnya. Habakuk awalnya nggak percaya, bingung dia. Makanya Habakuk itu sering disebut nabi yang bingung. Kok bisa orang kafir, orang yang tidak tunduk, tidak percaya kepada Tuhan, menghukum umat-umat Tuhan? Tapi itulah yang Tuhan buat. Banyak kali dalam kehidupan kita, justru orang kafir, justru orang yang tidak percaya Tuhan yang menasihati kita, yang menegur kita. Pak, itu salah. Betul? Bukan sebaliknya, kita yang menegur, kita yang nasihati, kita yang ajar dia, tapi orang yang ajar. Saudara, dia tidak percaya. Bahkan kalau kita baca dalam ayat pembacaan kita pasal 6 ayat 16 bagian A dikatakan, ketika aku mendengarnya, mendengar bagaimana cara Tuhan proses umat-umat Tuhan, orang-orang Israel bagian Yehuda, dikatakan gemetarlah hatiku. Hatinya gemetar, ya. Apalagi mendengar bunyinya, bunyi langkah pasukan, bunyi derap daripada kuda-kuda dan kereta. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, ya, bibirnya. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Ya. Biasa kalau kita alami persoalan, ya, alami berita buruk atau mengalami hal-hal yang menakutkan, itu tulang-tulang semua sendi-sendi biasanya langsung loyo. Ya. Karena tidak percaya, kok bisa? Bahkan terkadang jalan pun tidak mampu. Karena apa? Tulang-tulang menjadi lemah. Ya. Dan gemetar di tempat aku berdiri, di tempat dia berdiri, di situ dia gemetar. Ini keadaan yang sangat menakutkan. Tetapi yang ajaib, yang luar biasa, dalam keadaan seperti itu, dia nantikan hari kesusahan itu dengan apa? Tenang. Hari kesusahan baik yang menimpa bangsanya, maupun hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk menghukum Israel, yakni bangsa Kasdim. Dengan tenang aku akan menantikan hari kesusahan. Dengan tenang. Saudara, Alkitab katakan kita sedang berada di hari-hari terakhir.
kita sedang berada di penghujung akhir zaman ini. Hari-hari terakhir ya adalah hari-hari kesusahan. Hari-hari yang sangat menakutkan itu. Saudara, kalau betul akan terjadi gelombang ketiga, kalaupun itu terjadi, gelombang ketiga dari COVID-19, saya mau katakan tenang kepada kita. Tenang. Jangan panik, tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah gemetar. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu. Doakan supaya gelombang ketiga, kalaupun itu terjadi, kita doa, Tuhan kuatkan saya, Tuhan mampukan kita, Tuhan pasti kuatkan kita, hiburkan kita. Tapi kalaupun itu direkayasa untuk memberi ketakutan, doakan juga, Tuhan tolak, kami tolak. Yang ada bukan gelombang ketiga COVID, tapi gelombang berkat Tuhan, gelombang dahsyat, orang-orang banyak diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Oleh Pastor Tony Daud berkata tahun depan itu inflasi. Ya, saya katakan kalau hari ini kita ke Makassar ataupun ke kota-kota besar lainnya, bawa uang 500, bawa uang 1 juta, itu hanya habis di uang parkir saja. Ya. Belanja di kota-kota besar, dan itu akan sampai ke sini, ke Mamuju. Ya. Dunia ini satu waktu akan dikuasai oleh antikris. Orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ia akan terangkat. Amin. Ia akan terangkat ketika Yesus datang dalam kemuliaannya. Ketika sangkakala Allah ditiup, orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya akan terangkat. Tapi orang-orang yang tidak percaya, meskipun dia Kristen, tapi Kristen yang KTP, Kristen yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, Kristen yang abal-abal, saya mau katakan tertinggal. Amin. Tertinggal. Makanya oleh Rasul Petrus katakan, betapa suci dan salehnya kamu, saya dan saudara harus hidup. Anak-anak muda hidup kudus, hidup saleh, hidup suci di hadapan Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, bangun hubungan kita dengan Tuhan di hari-hari penghabisan ini. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan ini. Kenapa dia bisa tenang? Mengapa dia bisa tenang? Padahal di ayat-ayat sebelumnya ada dia gemetar, dia takut. Tulang-tulangnya seakan-akan kemasukan sengal, lemas dia, tidak berdaya. Tapi dalam keadaan seperti itu, dengan tenang, dia menantikan hari kesusahan itu. Saudara, dia dekat dengan Tuhan, itu kuncinya. Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Satu kali murid-murid setelah Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja, tidak terhitung wanita, tidak terhitung anak-anak. Ya, tapi bukan berarti anak-anak perempuan tidak dapat makan, semua dapat makan. 5.000 laki-laki makan dengan kenyang, makan, Tuhan kasih makan, murid-muridnya kasih makan, sisa 12 mangkok. Mereka pulang ke tempat mereka masing-masing, dan Yesus pergi berdoa
berdoa. Yesus menyuruh murid-muridnya 12, pergi kamu ke seberang, ke Betsaida. Yesus pergi berdoa. Dalam perjalanan umat-umatnya, dalam perjalanan muridnya ke Betsaida melalui danau Genezaret, danau Tiberias, atau danau Galilea, itu sebutan 3 danau itu. Mereka menghadapi gelombang. Ada angin. Perahu mereka digoncang oleh badai, oleh angin itu. Dan mereka ketakutan. Mereka tidak tenang. Mereka cemas, padahal sebagian besar mereka adalah nelayan, murid-murid. Tapi dalam peristiwa itu mereka takut, mereka cemas. Tapi dalam kecemasan mereka, dalam ketakutan mereka, Yesus lihat dan Yesus tidak membiarkan mereka untuk binasa di sana. Saya mau katakan kepada kita pagi hari ini, Tuhan perhatikan kita pagi hari ini. Apapun persoalan kita, apapun pergumulanmu, apapun masalah yang sedang saya dan saudara hadapi, ada 2 pasang mata yang tak kelihatan sedang memperhatikan engkau dan saya dalam pergumulan ini. Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Lihat saudara, kalau kita takut, kalau kita cemas, kalau kita bimbang, kita melihat Tuhan seperti apa? Hantu. Tuhan tuh ini dibolak-balik saja nih huruf ini. Tuhan hantu. Orang yang tidak tenang, orang yang takut akan melihat Tuhan itu seperti hantu. Tapi ajaibnya, Yesus tidak marah sama mereka. Yesus bahasa aslinya katakan tidak maraju. Tidak marah kepada mereka. Kau sebut saya hantu? Biarin deh, kamu tinggal di situ. Saya pergi saja. Tidak. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya apa? Tenanglah. Aku ini jangan takut. Amin. Tenanglah. Tuhan tidak katakan lebih dulu. Aku ini jangan takut. Tenanglah. Tapi Tuhan berkata kepada murid-murid, tenanglah. Hati yang tenang, pikiran yang tenang, menenteramkan hati, berdiam diri. Kita akan melihat Tuhan bukan hantu, tapi Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan saya. Tuhan berkata tenanglah. Tuhan begitu concern dengan murid-muridnya yang ketakutan. Ya, tenanglah. Kalau kita tidak tenang, kalau kita panik menghadapi persoalan, pergumulan hidup ini, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan perlu menenteramkan hati mereka. Tuhan perlu berkata, tenanglah, diamlah, tenteramlah. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dasar Petrus ingin lagi konfirmasi, betulkah dia itu Yesus? Guru, kalau kamu betul Yesus itu, suruh aku berjalan. Come on, mari. Dia jalan, saudara. Jalan di atas air. Di luar logika, kok Petrus bisa berjalan di atas air? Saya mau katakan, kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, kita berjalan dengan iman, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin akan Tuhan buat mungkin semuanya. Yang tak pernah ku lihat dan
dan tak pernah kupikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Korintus, Kisah Rasul katakan itu. Ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah timbul di hati, tidak pernah di pikiran kita timbul, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang apa? Mengasihi Tuhan. Haleluya. Tenang. Kunci kita untuk tenang adalah ketika kita ada di hadirat Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Mazmur pasalnya 62. Mazmur 62 ayat 1 dan ayatnya yang kelima. Ya. Ayat 2 ya. Ayat 1 mulai, hanya untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Ayat 2 sama-sama kita baca 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 6, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya daripada Tuhan sajalah kita akan tenang. Dekat dengan Tuhan kita akan tenang. Sebaliknya saudara, jauh daripada Tuhan, jauh daripada persekutuan dengan Tuhan, meninggalkan jam-jam doa, meninggalkan waktu bersekutu dengan Tuhan, kita akan lihat Tuhan hantu. Hanya dekat Allah saja aku akan tenang. Habakuk, Nabi Habakuk, dia tenang menghadapi kesusahan. Dia dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya perlu terus dekat dengan Tuhan supaya hati kita tentram, jiwa kita tentram, jiwa kita damai. Hanya dekat. Daripada Tuhanlah harapanku. Mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang telah jauh, saudara yang telah meninggalkan waktu-waktu doa, waktu bersekutu dengan firman Allah, kembali kepada Tuhan. Haleluya. Kembali kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan, kita akan tenang. Ketika Nabi Habakuk tenang dalam hidupnya, dekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Saudara, dia nantikan hari kesusahan itu dengan tenang. Saudara baca di ayatnya yang ke-17. Orang yang tenang, dia mampu untuk bersorak-sorak di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan hidup. Ayat 17 katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini dampak akibat dari kesusahan itu. Ini akibat, dampak dari hari kesusahan itu. Ya. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Karena apa? Tidak ada yang ngurus, tidak ada lagi yang bercocok tanam. Karena apa? Sudah di Babel. Tapi orang-orang yang tenang menghadapi hari kesusahan, dia mampu berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Orang yang tenang, dia mampu berkata, terima kasih Tuhan. Dia mampu berkata, bernyanyi,
Terima kasih Yesusku. Dia mampu bersorak-sorak di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Dia mampu berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Orang yang tenang mampu untuk bersorak-sorak, mampu hatinya untuk mengucap syukur, hatinya untuk berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang tenang, dia akan melihat keselamatan daripada Tuhan. Orang yang tenang dalam hidupnya akan melihat keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Ya, dalam ayat 18 bagian B, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, menyelamatkan. Konteks menyelamatkan di sini bukan berbicara tentang surga, bukan. Tapi meskipun ini belum terjadi, penglihatan ini belum terjadi, tapi Tuhan sudah tunjukkan bagaimana Israel, orang-orang Yehuda akan bebas dari bangsa Kastim. Akan ada keselamatan yang Tuhan kerjakan. Dia beria-ria, hatinya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Allah menyelamatkan. Belum terjadi. Dia belum diselamatkan. Belum bebas dari bangsa. Boro-boro bebas. Mereka ditindas pun belum. Ya, mereka ditindas belum terjadi. Tapi dia sudah melihat keselamatan daripada Tuhan. Wow, itu luar biasa. Luar biasa. Kita belum alami kesusahan, kita belum alami persoalan, tapi kita sudah alami, kita sudah rasakan kemenangan daripada Tuhan. Itu yang luar biasa. Karena apa? Tenang. Yang ketiga apa? Allah Tuhanku itu kekuatanku. Orang yang tenang akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Orang yang tenang akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Coba buka Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini firman Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Artinya ketika kita tenang ada kekuatan di sana. Kekuatan apa? Kekuatan untuk melalui pergumulan. Kekuatan untuk menghadapi persoalan. Kekuatan untuk percaya kepada Tuhan. Kekuatan untuk terus berharap kepada Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Haleluya. Tuhan kasih kita kekuatan ketika kita tenang. Nabi Habakuk diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nabi Habakuk ibaratkan sepertinya dia dikasih kaki. Seperti kaki rusa dalam ayat ini. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Siapa yang suka tembak rusa di sini? Berburu rusa. Dara lihat rusa tuh kalau lari, dia punya kaki itu kecil tapi kuat lari, kuat berjalan di tebing, di batu-batu karang. Tuhan kasih kekuatan kepada kita untuk berjalan di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan ini. Orang yang tenang akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ibarat kaki rusa yang berjalan berlari di tebing, berlari di tempat-tempat yang keras berduri, dia terus berjalan, ya, berjejak di bukit-bukit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Mari pagi hari ini kita perlu tenang. Tenangkan hati kita, tentramkan hati kita. Berdiam dirilah, hanya dekat Allah saja. Kalau hanya dekat Allah saja kita akan tenang, bukan berarti tidak ada gelombang. Bukan berarti tidak akan ada pergumulan, tidak akan ada masalah. Pasti akan ada, tapi akan berbeda dengan orang yang tenang, ada dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka akan tenang menghadapi pergumulan itu. Tapi bagi orang yang tidak dekat dengan Tuhan, dia akan panik. Bahkan dia akan bisa mempersalahkan Tuhan. Masa bisa Tuhan? Saya sudah dekat dengan Tuhan, saya sudah bersekutu dengan Tuhan, tapi kok masih begini? Capek deh. Bye-bye Tuhan. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Meskipun tak ku mengerti apa yang terjadi. Lagu sebelum firman Tuhan. Haleluya. 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 Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin, amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Dari awal nyanyikan pujian ini. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan. Tuhan punya rancangan yang terbaik
saudara renungkan keadaan, situasi yang hari-hari ini sedang terjadi. Adakah situasi, keadaan itu menakutkan saudara? Menakutkan kita? Mungkin bisa menakutkan kita, bisa membuat kita cemas. Tapi izinkan untuk saudara dekat dengan Tuhan. Izinkan saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Justru jangan engkau meninggalkan Tuhan. Jangan engkau meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan di hari-hari. Tengah-tengah kondisi dunia yang sedang menakutkan ini. Mari dekatkan dirimu kepada Tuhan, maka engkau akan tenang. Maka engkau akan tentram. Haleluya. Dekat. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan kuat menghadapi pergumulan ini. Kita akan mampu melihat keselamatan daripada Tuhan terhadap kehidupan kita. Kita akan mampu untuk bersorak-sorak. Kita akan mampu untuk bersukacita di dalam segala perkara, di dalam segala hal. Haleluya. Kuncinya, mari dekat dengan Tuhan, engkau akan tenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, pagi ini kami umat-umat-Mu mau dekat dengan Engkau. Tuhan, tolong kami Bapa. Ketika kami dekat dengan Tuhan, kami akan melihat ketenangan daripada Tuhan. Gelombang sana sini akan terjadi, tapi itu tidak akan menimpa kehidupan kita, karena kami dekat dengan Tuhan. Tahun 2022, 2021 ini sebentar lagi kita akan tinggalkan dan akan memasuki tahun 2022 yang penuh dengan tanda tanya, yang penuh dengan pergumulan-pergumulan. Saya tidak tahu keadaan kita akan bagaimana ke depan. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita pasti tenang. Kita pasti akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga, dalam studi perkuliahan, dalam pelayanan-pelayanan kita. Haleluya. Bapa, ampuni kami kalau kami telah jauh daripada Tuhan. Ampuni kalau kami telah meninggalkan persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Karena kondisi, karena keadaan. Tuhan bawa kami kembali untuk dekat kepada Tuhan. Tuhan bawa kami kembali untuk lebih lagi mencintai Engkau. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Sebab orang-orang yang hidup kudus, hidup suci yang akan melihat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari sembah Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari berkasih kepada Tuhan untuk hari ini. Kalau kita boleh ada, itu karena anugerahnya, itu karena kemurahannya. Kalau engkau dan saya boleh tenang, boleh tentram hati saat ini dalam menghadapi kesusahan, itu bukan karena kekuatan kita, tapi ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk tenang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyembah-Mu. Kami terus mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh,
menghampiri Engkau pada pagi hari ini. Apapun pergumulan mereka, buat mereka untuk tetap tenang, tentram dalam jiwa mereka, dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau yang sakit pagi hari ini dengan iman, dengan percaya, engkau pasti disembuhkan oleh Tuhan. Lihat itu dengan mata iman. Nabi Habakuk belum mengalami keselamatan, pembebasan bangsanya, tapi dia sudah percaya bangsanya pasti bebas dari orang-orang Kasdim Babel. Meskipun kita belum lihat kesembuhan itu, tapi percaya, imani, engkau pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Engkau pasti akan dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita nyanyikan terus pujian ini. Saya mengundang Bapak Hans Muntuan untuk membawa kita dalam doa syukur firman Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya.
inilah pengakuan kami kepada Bapa. Kebajikan-Mu selalu menyertai dan melingkupi kami semua. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami masih ada sampai pada hari ini Tuhan. Kami tidak rugi mempunyai Allah yang dahsyat seperti Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Sepanjang malam Engkau telah jaga pelihara kami. Sehingga pada pagi hari Tuhan, sampai pada siang hari ini Tuhan, kalau kami masih ada dalam keadaan tubuh yang sehat diberkati Engkau. Ini bukan karena kekuatan kehebatan kami, tapi ini semua terjadi karena Engkau sangat mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu Tuhan telah selesai berbicara. Tapi firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, biarlah Tuhan Engkau meteraikan di hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu Tuhan yang kami sudah dengarkan tidak lalu begitu saja, tapi boleh tertanam di hati dan pikiran kami Tuhan. Pertambah-tambahkan Tuhan kemampuan kepada hamba-Mu. Sehingga Tuhan semakin hari Tuhan semakin dahsyat dalam menyampaikan kebenaran firman. Sehingga banyak jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kelanjutan ibadah kami sambil pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terutama sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan tangan-tangan yang memberikan, walaupun mungkin belum ada yang sempat memberi Tuhan karena belum ada. Biarlah sama-sama kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami pada siang hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
hari dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah warta jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Minggu, pukul 6:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama Minggu 5 Desember 2021. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihombing. Musik oleh tim musik. Singers Saudara Julius dan hamba Tuhan Sofianti. Rebana, Erin dan Vanessa. Multimedia Zelin dan Vena. Kolektan Bapak Musa 1 dan Bapak Petrus. Aser Bapak dan Ibu Aris Redi. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Herita Ismay. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Magdalena Herman dan hamba Tuhan Hepriadi. Rebana, Tere dan Ein. Multimedia Clara. Kolektan Ibu Yeni Situmeang dan Ibu Niken Hendi. Aser Bapak dan Ibu Uhat Sibuaya. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan mungkin ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala. Ya, tidak ada, kita akan akhiri sama-sama ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari buat kehadiran kita. Tuhan Yesus menolong dan menjaga kita sepanjang minggu yang akan kita lewati bersama. Berkat Tuhan mengalir baik dalam rumah tangga, pekerjaan kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing yang dengan setia mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus yang sama memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Haleluya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari bangkit berdiri. Kau Allah yang kudus. Ibu Gembala akan tutup kita di dalam doa. Haleluya. Ku
hati kami seberapa banyak yang beribadah hari ini. Kami percaya bahwa setiap ibadah yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini Bapak, kami berdoa buat Opa Nakamura yang kesehatannya terganggu. Kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jamah dan Engkau sembuhkan segala gangguan sakit penyakit, kami tolak itu dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Terima kasih Tuhan. Begitupun dengan anak-anakmu yang lain, kami tidak tahu, tapi Engkau yang maha tahu. Kiranya Tuhan lawat dan sembuhkan. Terima kasih Bapa, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh keteguhan dan iman untuk tetap setia kepada Tuhan. Kegiatan kami sepanjang minggu berjalan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jadilah semua untuk hormat bagi nama Tuhan. Berkati umat-Mu dalam segala tugas dan pekerjaan, dalam usaha apapun yang mereka kerjakan yang tidak dengan kebenaran firman-Mu, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami akan akhiri ibadah ini, bahkan serahkan ibadah sebentar malam. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kekasihku di dalam Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita terus sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.